Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin habibillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi srohli soderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Selasa 20 April 2021 tepat pukul 8 kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin Ramadan yaitu rooming karya muda Ramadan Asik melalui daring SD Negeri Karya Mulia 2 Kota Cirebon. Baik, anak-anakku semuanya, mengawali kegiatan kita seperti biasa, mari kita awali kegiatan ini dengan lantunan Asmaul Husna. Semuanya silakan boleh melihat layar HP-nya masing-masing. Bapak sudah menampilkan sejumlah Asmaul Husna di layar. Silahkan kamu boleh ikuti lantunannya dan Bapak akan menyalakan sebuah video ya. Video nanti kamu bisa dengar suara dari video yang Bapak perdengarkan nanti. Baik, sudah siap semuanya ya. Kita awali kegiatan dengan lantunan Asmaul Husna. Selamat mendengarkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mujib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Hakam, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mutali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rahim, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram,
Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Malik, Ya Allah, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Oke, pelantunan Asmaul Husna sudah selesai. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Kali ini kita akan kembali membahas tentang fikih puasa. Setelah 2 pertemuan kemarin, kita belajar bagaimana makna dan hukum puasa. Sekarang kita coba belajar apa saja sih keutamaan dari puasa Ramadan, ya. Masih ingat kan kemarin apa makna puasa? Kita ulas kembali ya sebentar. Makna puasa adalah intinya menahan diri, ya. Menahan diri dari apa? Dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, ya, dengan niat karena Allah Ta'ala. Itu makna puasa. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum puasa itu wajib, ya. Hukum puasa itu wajib bagi setiap orang-orang Islam, ya. Orang-orang yang Islam yang beriman itu wajib menjalankan puasa. Nah, hari ini kita coba bahas apa sih keutamaan puasa. Nah, di sini setidaknya Bapak akan menjelaskan 7, ya. Ada 7 keutamaan. Silakan kamu boleh catat ke-7 keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, ya, keutamaan puasa Ramadan ini adalah seperti yang nampak di layar. Keutamaan puasa Ramadan yang pertama adalah bahwa puasa merupakan jalan untuk meraih ketakwaan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemarin Bapak kutip di pertemuan kedua, ya, tentang hukum puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, itu la'alakum, supaya kamu semuanya bertakwa. Itu, ya. Nah, itu jadi dengan berpuasa kita bisa meraih gelar takwa sesuai dengan firman Allah tadi surat Al-Baqarah ayat 183. Itu yang pertama, ya. Jadi puasa adalah jalan untuk meraih takwa. Lalu yang kedua, keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai penghalang, ya. Puasa Ramadan itu penghalang dari siksa api neraka, ya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Ini, ya, hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Itu keutamaan yang kedua. Jadi dengan berpuasa kita bisa terhalang dari siksa api neraka, ya. Kamu semuanya tentu tidak mau kan masuk ke dalam api neraka. Kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah salah satunya dengan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, apalagi sih keutamaan dari ibadah puasa ini? Nah, silakan kamu catat nih yang ketiga. Yang ketiga, keutamaan puasa Ramadan itu adalah puasa akan memberikan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan, ya, bagi orang yang menjalankannya. Sekarang kita sedang menjalankan ibadah puasa yang keberapa? Coba.
Siapa yang tahu hari keberapa sekarang? Anggun, mic-nya di unmute dulu. Coba Anggun, hari keberapa sekarang? Ke-8. Iya, tepat ya, hari ke-8 di bulan Ramadan. Di hari ke-8 ini, Anggun sudah berapa kali batal? Atau masih Baru sekali, Pak. Baru sekali? Hari keberapa batalnya, Anggun? Ke-4. Ke-4. Kenapa bisa batal? Sakit atau Tadinya kenapa? lupa sahur. Oh, lupa sahur, kesiangan. Iya. Di rumahnya ada siapa kok bisa kesiangan? Semua kesiangan sekeluarga atau Anggunnya aja? Akunya aja. Oh, minta dibangunkan ya. Kalau sahur, minta dibangunkan ke anggota keluarga, ke orang tua, atau Anggun pasang alarm ya. Pasang alarm. Jika alarm sudah berbunyi, segera bangun. Jangan dimatikan, Anggun tidur lagi ya. Itu upayakan bangun sahur minimal 1 jam lah, 1 jam menjelang imsak ya. Karena sahur itu kan sunahnya itu diakhirkan ya. Kalau buka itu sunahnya disegerakan ketika maghrib langsung buka ya. Jangan nunggu-nunggu lebih lama lagi setelah maghrib masih tenang saja puasa ya, segera buka. Nah kalau sahur sebaliknya harus diakhirkan menjelang ke imsak gitu ya. Tapi kamu harus persiapan sebelumnya, 1 jam sebelumnya bangun ya. Kalau bisa mandi dulu, sholat sunat dulu ya, baru nanti setengah jam menjelang imsak kita laksanakan makan sahur. Setelah itu setelah selesai kita lanjut bersih-bersih, cuci mulut, kemudian gosok gigi, bantu orang tua, cuci piring dan lain sebagainya untuk dilanjutkan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh jangan tidur lagi ya, jangan tidur lagi. Kamu bisa isi dengan kegiatan belajar, kegiatan olahraga, dan apa saja yang sekiranya positif, gitu ya, tentang kegiatan ibadah puasa kita yang di ke-8 ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tahu keutamaan puasa yang ketiga, yang keempat sekarang. Nah, yang keempat, keutamaan puasa Ramadan itu orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa, ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa di masa lalu itu akan diampuni, ya. Dosanya yang di masa lalu itu akan diampuni. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari keutamaan ini tentu kita selaku manusia banyak melakukan kesalahan, ya, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga ada dosa yang kita lakukan sehingga kita perlu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita? Nah, salah satu caranya adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Dengan ibadah puasa kita bisa terhapus dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Contohnya misalkan dosa ke orang tua, di sini misalkan putra pernah dimintai tolong oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu ke warung, tapi putranya tidak mau, ya.
karena sedang asik main, ya itu kan sama saja dengan dosa durhaka terhadap orang tua. Nah, dengan berpuasa, dosa-dosa kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang tidak kita sadari, itu insya Allah akan dihapuskan, ya, sesuai dengan hadis Nabi tadi. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu. Apa? Ada yang hafal? Gufirolahu. Bapak juga lupa ya hadisnya. Nah, sebentar Bapak lihat dulu. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu mata kodama min dambihi. Itu ya, bunyi hadis lengkapnya seperti itu. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pujian dari orang, ya, dari manusia, maka dosanya di masa lalu itu akan diampuni. Itu ya, keutamaan puasa yang keempat. Lalu keutamaan puasa yang kelima apa? Keutamaan puasa yang berikutnya adalah puasa itu merupakan penahan syahwat. Syahwat itu hawa nafsu ya, yang bisa mendatangkan dosa. Nah, tadi ketika dosa kita sudah diampuni, maka kita tidak boleh melakukan dosa-dosa lain. Bagaimana cara menghindari dosa? Dengan cara menahan hawa nafsu, menahan syahwat. Bagaimana cara yang paling efektif menahan syahwat? Yaitu dengan berpuasa, gitu ya. Dengan berpuasa, insya Allah hawa nafsu kita akan terjaga, terlindungi, ya. Dengan menahan hawa nafsu, maka kita akan terhindari dari dosa juga, itu ya. Dan dengan begitu dosa kita tidak akan bertambah, ya. Justru kita bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Oke. Selanjutnya keutamaan puasa yang ke berapa sekarang? Keenam ya, keenam. Coba Bapak minta, di sini sudah ada Fajri. Bacakan Fajri manfaat atau keutamaan puasa yang keenam. Nih yang ini. Ayo Fajri bacakan. Surga arayan bagi orang yang berpuasa. Nah, pintu surga Ar-Rayyan itu bagi orang yang berpuasa, ya. Jadi akan dibukakan pintu surga Ar-Rayyan. Nah, tadi kita sudah dapat keutamaan terhindar atau dilindungi dari api neraka. Nah, sekarang kita kan semuanya tentu berharap mau ya untuk masuk surga. Nah, bagaimana caranya? Ada banyak pintu surga yang bisa kita lalui, yang bisa kita masuki. Salah satunya adalah pintu surga Ar-Rayyan. Nah, pintu surga Ar-Rayyan ini khusus bagi orang-orang yang berpuasa karena Allah. Ya. Jadi setiap kita yang menghendaki masuk surga, maka silakan pilih mau masuk dari pintu yang mana. Kalau kamu mau masuk dari pintu Ar-Rayyan, maka gunakan ibadah puasa sebagai cara untuk masuk surga. Itu ya, keutamaan puasa yang ke-6. Oke, sekarang keutamaan puasa yang ke-7, yang terakhir. Bapak minta Siva, coba Siva bacakan. Siva. Orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Iya, itu keutamaan puasa yang ke-7. Ya, orang yang berpuasa itu memiliki waktu mustajab. Mustajab itu waktu yang mudah diijabah ya, terkabulnya doa. Nah, dengan melaksanakan puasa Ramadan, ada banyak waktu-waktu mustajab yang bisa kita gunakan untuk berdoa. Ya, contohnya misalkan ketika selepas berbuka, menjelang berbuka puasa, nah itu adalah
salah satu contoh waktu yang mustajab ya. Silahkan kamu lantunkan doa-doa terbaik kamu supaya dengan harapan mudah-mudahan doa tersebut segera bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sanalah salah satu waktu mustajab terkabulnya doa. Itu ya. Ada banyak waktu-waktu mustajab yang ada selama bulan Ramadan. Apalagi nanti kita akan mendapati di akhir bulan Ramadan 10 terakhir ya, itu ada yang disebut malam Lailatul Qadar ya, atau biasa disebut malam 1000 bulan. Nah, ketika kita berada di malam tersebut dan sedang melakukan ibadah, maka pahalanya itu dilipat gandakan lebih utama dibandingkan kita beribadah 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu berapa puluh tahun ya, kurang lebih 80 tahunan. Siapa orang yang mampu beribadah selama itu ya? Makanya kita manfaatkan dari sekarang ya, kita ibadah setiap malam supaya nanti ketika kita bertemu malam Lailatul Qadar ya kita sudah terbiasa gitu, tidak ketinggalan dengan malam Lailatul Qadar. Itu ya keutamaan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan tahu kita keutamaan bulan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan semakin menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke, itu ya 7 keutamaan puasa di bulan Ramadan. Nah, setelah kita tahu keutamaan-keutamaannya, kamu sudah catat ya 7 keutamaan tadi, kita ulas kembali. Yang pertama, tadi puasa adalah jalan untuk meraih takwa. Itu yang pertama. Silahkan dicatat. Yang kedua, puasa adalah penghalang dari siksa api neraka. Lalu yang ketiga, puasa sebagai syafaat bagi orang yang menjalankannya. Penolong syafaat itu. Lalu yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Yang kelima, puasa adalah penahan syahwat yang bisa terhindar dari dosa. Kemudian pintu surga Ar-Rayyan itu khusus bagi orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, keutamaan puasa Ramadan adalah orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Oke, itu keutamaan dari puasa di bulan Ramadan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Setelah tadi kita melantunkan Asmaul Husna, kemudian kita tahu tentang fikih puasa, bagaimana keutamaan puasa, dan sekarang yang terakhir kita coba simak kisah keteladanan Luqman Al-Hakim atau Luqmanul Hakim. Siapakah Luqman Al-Hakim ini? Nah, nanti Bapak akan menampilkan sebuah video yang mengisahkan tentang Luqman Al-Hakim. Oke, sebentar ya, Bapak siapkan video pembelajarannya dulu atau video kisahnya. Nah, video ini diambil dari channel YouTube miliknya Buya Ufong ya, Buya Ufong. Oke, sebentar Bapak share dulu. Oke, sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sekarang coba kita play. Kamu perhatikan ya kisahnya, lalu nanti kamu catat hal-hal pentingnya ya. Selamat menyaksikan. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. Sedangkan Nahur bin Tareh ini adalah nama dari Azza, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman berkebangsaan Habsyi yang berasal dari kota Sudan. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia Ia bukanlah bukanlah seorang seorang nabi, nabi, tetapi tetapi Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa Ta'ala Ta'ala memuliakannya memuliakannya dengan dengan memberikan memberikan hikmah hikmah atau atau kebijaksanaan, kebijaksanaan, sehingga sehingga nasihat kepada anaknya dia bagikan dalam Al-Quran. Pekerjaan Pekerjaan Luqman Luqman pada pada awalnya awalnya adalah adalah tukang tukang kayu, kayu, tukang tukang jahit, jahit, dan dan juga mengembara mengembara domba. domba. Lalu Lalu karena karena hikmah hikmah yang yang dimilikinya, dimilikinya, ia ia kemudian kemudian diangkat diangkat menjadi menjadi hakim hakim pada pada zaman zaman Nabi Nabi Daud Daud alaihissalam alaihissalam, dan dan sekaligus sekaligus menjadi menjadi gurunya Nabi Daud Daud alaihissalam alaihissalam sebelum sebelum diangkat diangkat menjadi menjadi nabi. nabi. Salah Salah satu satu kisah Luqman Luqman yang terkenal adalah tentang dia beserta anaknya dan seekor keledai. Pada suatu hari, Luqman Luqman masuk ke pasar dengan menunggang sebuah keledai, sedangkan anaknya mengikuti dari belakang sambil berjalan kaki. Orang-orang di pasar berkata, "Loh, kenapa Bapak itu malah enak-enakan sendiri naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki kecapean dan tidak naik keledai? Zolim banget itu ayahnya." Orang lain berkata, "Betul, lebih baik anaknya yang naikkan ke atas keledai. Kasihan kan anaknya." Akhirnya Luqman pun turun dan menaikkan anaknya ke atas keledai. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama, orang-orang di pasar pun melihat Luqman. Mereka berkata, "Kurang ajar banget anaknya. Masa ayahnya sudah tua dibiarkan berjalan kaki? Zolim banget anak itu." Orang yang lainnya berkata, "Iya, seharusnya anak itu mengutamakan ayahnya untuk naik keledai, bukannya malah menyiksa ayahnya begitu. Astagfirullah." Luqman pun berhenti. Lalu dia menaiki keledai itu bersama dengan anaknya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama, ramai terdengar orang-orang di pasar berkata, "Ya Allah, kasihan sekali keledai ini. Keledai itu kesakitan karena dinaiki oleh dua orang ini. Patah nanti tulang belakang. Ini tak boleh terjadi. Apakah kalian tahu bahwa ini termasuk penyiksaan kepada keledai? Zolim kalian." Lalu mereka berhenti lagi. Keduanya pun turun dari atas keledai dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama, terdengar lagi orang-orang pasar berkata, "Aduh, sedang apa mereka? Punya keledai tapi tidak dinaiki. Buat apa punya keledai kalau begitu? Harusnya yang punyanya kan naik, bukan malah jalan bareng sama keledai itu." Iya, sebaiknya salah seorang dari mereka menaiki keledai itu. Baru itu bagus, kata orang-orang di pasar. Hal itu membuat Luqman tidak tersenyum lagi. Dan akhirnya mereka pun berhenti di bawah sebatang pohon sambil mengikatkan keledai. Anaknya berkata kepada Luqman, "Ayah, kenapa semua orang berkata yang kita lakukan tidak benar? Waktu ayahnya naik, dibilangnya ayah yang zolim. Waktu saya naik dan ayah turun, dibilangnya saya yang zolim. Waktu kita berdua naik, kita dibilang zolim. Waktu kita berdua turun, kita malah dibilang bodoh karena tidak menaiki keledai." Luqman pun berkata kepada anaknya, "Itulah yang ingin ayah tunjukkan tadi. Kita ini tidak akan bisa memuaskan hati semua orang. Tuhan menjadikan mulut manusia bisa berbicara, tapi kadang-kadang mereka hanya mencemooh saja tanpa melihat keadaan yang sebenarnya." Apa maksud ayah? Apakah mereka tidak boleh berkata seperti itu? Kata anaknya. Luqman berkata, "Mereka boleh berkata apapun, tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita seharusnya yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah niat karena Allah semata, bukan karena manusia. Kalau kita berbuat sesuatu karena pendapat manusia, maka kita akan menjadi keliru karena manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Biarlah Allah saja yang akan menghakimi kita atas apa yang kita lakukan itu benar atau salah."
Berarti tidak salah dong kita naik keledai atau berjalan kaki. Asalkan kita tahu apa alasan yang kita perbuat itu kan ya, kata anak. Lukman pun menjawab, iya, betul sekali. Kita tidak boleh risau dengan apa yang orang lain katakan. Apa yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang akan Allah katakan kepada kita jika kita melakukan sesuatu perbuatan. Begitulah pengajaran yang hendak sampaikan kepada anak. Kisah ini memberikan keteladanan bahwa kita harus memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu perbuatan. Prinsip yang sudah adalah prinsip yang baik, yaitu semua yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu risau atas apa yang dikatakan oleh orang lain, sehingga kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar dan tidak berkait oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Mohon maaf apabila ada salah. Bila kita berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah kisah dari Luqmanul Hakim. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah, ya, mengambil hikmah bahwa tadi sesuai dengan cerita dalam melakukan apapun, ya, apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa, kita harus semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin bagus di mata orang lain, ya. Nah, karena penilaian manusia itu pasti berbeda-beda, ya. Setiap orang pasti memiliki penilaian yang berbeda. Maka dari itu pastikan apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa ini, hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Baik, itu saja ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita laksanakan, kamu semuanya bisa mengambil hikmah dan apa yang sudah kita lakukan selama 7 hari kemarin, puasa yang sudah kita lakukan, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, mungkin dari Anggun, dari Fajri, Siva, atau Azka. Silahkan, ada yang mau bertanya dari penyampaian Bapak tadi? Enggak ada, Pak. Siva, tidak ada. Anggun, ada pertanyaan nggak, Anggun? Nggak ada. Azka, gimana Azka? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Fajri? Nggak ada juga, Pak. Ya, silakan nanti dicatat ya, apa yang tadi kita pelajari, mulai dari fikih puasa sampai kisah tentang Luqman Al-Hakim. Silakan kamu tulis, lalu kamu buatkan resumenya atau rangkumannya. Nanti ya, nanti Bapak akan memberikan tes evaluasi ya. Tes evaluasi berupa soal dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Nanti akan ada tes evaluasi di akhir. Jadi pastikan ya, pastikan kamu semuanya memperhatikan, dan yang tidak hadir pastikan nanti ditonton ya, rekamannya ditonton, kemudian dipahami, dan supaya nanti ketika evaluasi di akhir kamu semuanya bisa mengerjakan dengan
maksimal, dengan optimal dan hasilnya juga terbaik. Baik, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir, dan mudah-mudahan yang belum hadir bisa hadir pada pertemuan berikutnya. Bapak tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh meninggalkan ruang meeting.